Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnanisa, NIM 2110101060 dari kelas MBS 21 FHP. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqih 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mutlak dan muqayyad. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah mutlak. Secara bahasa, mutlak artinya adalah bebas tanpa ikatan atau syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Contoh dari lafaz mutlak ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 3 pada kalimat Fatahriru Raqabah, memerdekakan budak. Tetapi di sini tidak dijelaskan budak seperti apakah yang harus dimerdekakan, apakah ia mukmin ataupun tidak. Yang kedua adalah muqayyad. Secara bahasa, muqayyad artinya adalah terikat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sudah dibatasi oleh syarat, sifat, ataupun ghaiyah. Nah, contoh dari lafaz muqayyad ini terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92 pada kalimat Fatahriru Raqabatim mu'minah, merdekakan budak yang beriman. Nah, dapat diketahui bahwa batasan atau qaid di sini adalah iman. Kemudian hukum mutlak yaitu berlaku mutlak dan tidak boleh diikat dengan apapun kecuali ada dalil yang mengikatnya. Seperti fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, memerdekakan budak sebelum suami istri itu bercampur. Nah, di sini tidak ada qaidnya, maka hukumnya adalah mutlak. Nah, kemudian untuk hukum muqayyad wajib mengamalkan apa yang ditujukan oleh ikatan tersebut dan tidak boleh membatalkannya. Contohnya seperti fatahriru raqabatin mu'minah, yang dimerdekakan adalah budak yang beriman, kecuali ada dalil yang membatalkannya. Contohnya seperti haram untuk menikahi anak dari istri yang di bawah penjagaanmu yang kamu telah bercampur dengan istrimu, yang artinya adalah anak tiri. Namun apabila belum bercampur maka tidak ada dosa untuk menikahinya. Mempersamakan mutlak dengan muqayyad. Yang pertama, sama sebab dan sama hukumnya. Ini tentang keharaman memakan darah. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan haram memakan bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 145 dikatakan bahwa darah yang haram dimakan itu adalah darah yang mengalir karena itu kotor. Nah, secara hukum kedua ayat ini sama karena menjelaskan tentang keharaman memakan darah. Secara sebab itu tentang bahaya yang timbul dari memakan darah tersebut. Nah, pada hal ini hukumnya mutlak disamakan dengan muqayyad. Yang kedua, beda hukum dan juga beda sebab. Di dalam Al-Maidah ayat 6 dikatakan apabila keinginan untuk sholat maka basuhlah wajah dan tanganmu sampai siku. Ini muqayyad. Sedangkan di dalam Al-Maidah ayat 38 dikatakan bahwa apabila laki-laki dan perempuan mencuri maka potonglah tangannya. Ini mutlak karena tidak dijelaskan sampai manakah tangan yang harus dipotong. Nah, secara hukum ayat pertama itu adalah berkewajiban untuk mencuci tangan ketika berwudu, dan yang kedua adalah berkewajiban untuk memotong tangan pencuri. Sebabnya juga berbeda karena ayat yang pertama tentang berkeinginan untuk sholat, yang kedua adalah karena mencuri. Nah, dalam masalah ini hukumnya adalah mutlak, tidak disamakan dengan muqayyad. Yang ketiga itu beda hukum sama sebabnya. Dalam Al-Maidah ayat 6 dikatakan apabila berkeinginan untuk sholat basuhlah wajah dan tangan sampai siku. Kemudian apabila tidak ditemukan air maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usapkan wajah dan tangan. Tapi tidak dikatakan nih batas usapannya itu sampai mana. Nah, secara hukum berbeda. Yang pertama adalah kewajiban membasuh kedua tangan dalam wudu, yang kedua kewajiban untuk mengusap tangan dalam tayamum. Tapi sebabnya sama karena berkeinginan untuk sholat. Keempat, yaitu hukumnya sama, sebabnya berbeda. Dalam Al-Maidah ayat 89 dikatakan, orang yang dihukum karena sumpah yang disengaja, salah satu hukumannya itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Dalam Al-Mujadalah ayat 3 dikatakan bahwa mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik lagi ucapannya, hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya. Kemudian dalam An-Nisa ayat 92 dikatakan, orang yang membunuh seorang yang beriman dengan tersalah, hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Ketiga hukumnya sama, yaitu kafarah, tetapi sebabnya berbeda. Yang pertama karena sumpah, kedua karena zihar, dan yang ketiga karena pembunuhan tidak sengaja. Baiklah teman-teman semua, sekianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.